Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusma Ayu Minola, mahasiswi semester 3 Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan membahas tentang contoh hewan protozoa dengan mata kuliah Taksonomi Hewan Invertebrata, dosen pengampu Devi Novalian, SSI, MPDI. Plasmodium adalah jenis hewan yang termasuk dalam kelompok protozoa yang hidup dengan cara parasit. Plasmodium umumnya dikenal sebagai parasit malaria. Berdasarkan pengertian protozoa, dapat disebut hewan yang memiliki ukuran mikroskopis yang dapat bergerak dengan menggunakan kaki semu, rambut getar, dan cambuk. Siklus hidup Plasmodium yaitu tahap yang pertama yaitu sporozoid dan tahap hati. Ketika Anopheles betina yang membawa Plasmodium menggigit manusia, sporozoid masuk ke dalam tubuh manusia. Lebih dari 100 sporozoid dapat masuk hanya dengan satu gigitan oleh nyamuk yang terinfeksi Plasmodium. Sporozoid Plasmodium memasuki sistem peredaran darah dan menginfeksi sel hati dalam waktu 30 menit. Dengan demikian, Plasmodium memasuki tahap hati. Tahap yang kedua yaitu merozoid dan tahap eritrosit. Dalam hepatosit atau sel hati, sporozoid mengalami multiplikasi aseksual yang disebut skizogoni, membentuk merozoid-merozoid. Ribuan merozoid terbentuk dalam kurun waktu 2 minggu. Setelah pematangan, merozoid meninggalkan sel skizon hati dan menyebar ke sel darah merah. Tahap infeksi ini disebut tahap eritrosit, yang berlangsung sekitar 48 jam. Tahap yang ketiga yaitu skizon dan tahap eritrosit. Merozoid berdiferensiasi lebih lanjut dalam sitoplasma sel darah merah untuk membentuk trofozoid, yang berbentuk lebih besar dan bulat. Serupa dengan tahap sebelumnya, trofozoid mengalami skizogoni di mana replikasi DNA terjadi. Tahap ini disebut sebagai skizon eritrositik. Dalam tahap skizon ini, diferensiasi seluler berlanjut dan terbentuk sekitar 12-16 merozoid. Tahap ini terus berlangsung selama 72 jam. Tahap yang keempat yaitu pecahnya sel darah merah. Sel darah merah yang terinfeksi dalam tahap ini, merozoid dilepas melalui pecahnya sel darah merah yang terinfeksi. Hasil pengamatan menunjukkan beberapa merozoid yang dilepas menyerang sel darah merah lagi. Nutrisi parasit Plasmodium dalam tahap eritrosit berasal dari pencernaan hemoglobin. Sel darah merah yang terinfeksi pun disirkulasikan ke berbagai organ tubuh seperti otak, jantung, dan hati. Kehadiran sel darah merah yang terinfeksi Plasmodium dalam otak menyebabkan malaria sebral. Tahap yang kelima yaitu pembentukan gamet. Gamet jantan dan betina dalam tahap berapa merozoid berdiferensiasi menjadi gametosit jantan dan betina. Pada gigitan nyamuk Anopheles betina selanjutnya, gametosit Plasmodium diambil oleh nyamuk tersebut. Gametosit tersebut kemudian menjalani gametogenesis dalam tubuh nyamuk untuk membentuk gamet jantan dan gamet betina. Gamet jantan membelah lebih lanjut dalam perut tengah menjadi 8 mikrogamet berflagela. Tahap yang terakhir yaitu pembentukan zigot. Pembuahan dan pembentukan zigot mikrogamet kemudian membuahi gamet betina atau makrogamet untuk menghasilkan zigot. Zigot berookinet melewati epitel perut tengah dan membentuk ookista pada dinding luar perut tengah. Ookista ini terus membesar lalu pecah melepaskan ratusan sporozoid. Akhirnya, sporozoid bermigrasi masuk ke kelenjar ludah nyamuk Anopheles betina, sehingga siklus pun kembali ke awal. Manfaat dari keberadaan Plasmodium adalah
membantu pembusukan makanan dan sumber makanan hewan lainnya. Sedangkan kerugiannya yaitu bisa menjadi sumber penyakit bagi manusia seperti penyakit usus, cagas, dan malaria. Oleh karena itu, peneliti hewan mikroskopis sering menjadi objek dan permasalahan biologi dalam penelitian supaya bisa menghasilkan obat dari serangan dari Plasmodium. Sekian penjelasan dari saya tentang Plasmodium. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.